2 tahun kemudian, temuan itu diterapkan pada satelit dan kini bisa dinikmati umat manusia di muka bumi. Buat yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar bisnis, keuangan, dan mindset sukses. Halo Business Hackers, kembali lagi dengan saya Hugo Ivan. Teknologi telekomunikasi sekarang ini memang mulai bermigrasi nih dari 3G menjadi 4G. Teknologi 4G diklaim mempunyai kecepatan data yang jauh lebih cepat dibanding 3G. Namun tahukah kamu kalau penemu 4G ini adalah orang Indonesia asli? Wow, dilansir dari halaman Facebook milik Pelagi Hati, berikut merupakan kisah tukang ngarit dari Indonesia yang juga merupakan penemu 4G. Khoirul Anwar pernah dianggap gila di 2 negara. Di Jepang, ia dicemooh. Idenya dianggap mustahil. Semua ilmuwan yang berkumpul di Hokkaido, Jepang, menganggap pemikiran yang dipresentasikannya itu tak berguna. Dari negeri Sakura, Anwar lalu terbang ke Australia. Setali 3 uang, ilmuwan negeri kanguru itu juga memandangnya sebelah mata. Pemikiran Anwar dianggap sampah. Pemikiran Anwar yang ditertawakan ilmuwan itu tentang masalah power atau catu daya pada wifi. Dia resah, tiap kali menyambung ke internet, sambungan kok gak lancar ya. Kadang bekerja kuat, sekejap kemudian melemah. Keresahan Anwar tersebut tampaknya mewakili banyak orang. Ia pun mulai memutar otak. Pria asal Kediri, Jawa Timur itu ingin memberikan solusi nih. Dia menggunakan algoritma Fast Fourier Transform atau FFT berpasangan. Gak tahu deh apa itu FFT, yang jelas Anwar berhasil menemukan jawaban atas keresahan banyak orang. Ia berhasil menciptakan teknologi 4G. Ide itulah yang diolok-olok ilmuwan pada tahun 2005. Haha, nyesel deh lu. Ilmuwan Jepang dan Australia boleh menganggapnya sebagai dagelan, tapi dia nggak berhenti. Anwar kemudian terbang ke Amerika Serikat, memaparkan ide yang sama ke para ilmuwan di Paman Sam. Tanggapan mereka ternyata berbeda. Ide yang dianggap sampah itu bahkan mendapat paten di sana. Diberi nama Transmitter and Receiver. Dunia menyebutnya 4G LTE, Fourth Generation Long Term Evolution. Yang lebih mencengangkan lagi, pada 2008 ide yang dianggap gila ini dijadikan sebagai standar telekomunikasi oleh International Telecommunication Union atau ITU, sebuah organisasi internasional yang berbasis di Genoa, Swiss. Standar itu mengacu prinsip kerja Anwar. 2 tahun kemudian, temuan itu diterapkan pada satelit dan kini bisa dinikmati umat manusia di muka bumi. Dengan alat ini, komunikasi menjadi lebih stabil nih. Penemuan hebat Anwar itu ternyata diilhami dari kisah masa kecilnya. Dulu, dia ternyata suka nonton serial kartun Dragon Ball. Dalam film itu, dia terkesan dengan sang lakon, Son Goku, yang mengeluarkan jurus andalan berupa bola energi Genki Dama. Untuk membuat bola tersebut, Goku tidak menggunakan energi dalam dirinya yang sangat terbatas. Goku meminta seluruh alam agar menyumbangkan energinya. Setelah terkumpul banyak dan berbentuk bola, Goku menggunakannya untuk mengalahkan musuh yang juga saudara satu sukunya, Vegeta. Prinsip jurus tersebut menjadi inspirasi bagi Anwar. Dia menerapkannya pada teknologi 4G itu. Jadi, untuk dapat bekerja maksimal, teknologi 4G menggunakan tenaga yang didapat dari luar sumber aslinya. Siapa sangka, teknologi 4G LTE yang digunakan di seluruh dunia ternyata lahir dari orang desa asal Indonesia. Anwar lahir di Kediri pada 22 Agustus 1978. Dia nggak dari kalangan berada, melainkan dari kaum jelata. Ayah dan ibunya hanyalah bekerja sebagai buruh tani. Dulu, Anwar senang mengarit ternyata, yaitu kegiatan mencari rumput untuk pakan ternak. Pekerjaan ini dia jalani untuk membantu kedua orang tuanya. Setiap hari sepulang sekolah, dia ngarit. Meski orang desa dan hidup di sawah, bukan berarti Anwar tak kenal ilmu. Ia bahkan telah terbiasa membaca buku-buku berat semenjak masih belia. Anwar bahkan menyematkan cita-cita menjadi the next Einstein atau the next Faraday. Cita-cita itu hampir saja kandas nih ketika sang ayah berpulang pada tahun 90. Siapa yang hendak membiayai ia sekolah? Walaupun bingung, tapi Anwar memberanikan diri, mengungkapkan keinginan bersekolah setinggi mungkin kepada sang ibu, kepada emak.
Ia sudah bersiap jika keinginannya itu ditolak mentah-mentah oleh emaknya. Namun apa yang dikatakan emaknya sungguh di luar dugaan. Nak, kamu tidak usah ke sawah lagi. Kamu saya sekolahkan setinggi-tingginya sampai tidak ada lagi sekolah yang tinggi di dunia ini, ucap ibunya. Lalu Anwar terbata karena tak kuasa menahan haru saat mengingat perkataan emaknya itu. Kisah Anwar demi menggapai cita-cita memang penuh liku ya, namun hal itu kini terbayar lunas. Ia telah menciptakan karya besar yang dinikmati seluruh orang di dunia. Wah, keren banget nih kisah si Chairul Anwar. Walaupun orang desa, nggak ada alasan, nggak ada excuse untuk bisa sukses, untuk bisa menginspirasi dan berguna bagi banyak orang ya. Jadi gimana nih tanggapanmu tentang si Chairul Anwar ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar.